Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami ingin akan membuat makanan khas dan ketoprak khas daerah Jakarta. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama adalah Adrian Percaya, saya sendiri. Kedua, saya Jonathan Shalom Pasaribu. yang ketiga, Saya Alvina Agustiani. yang keempat, Biasa. kelima, Saya Alvin Madani. yang keenam. Saya Timun Jaditya. Setelah kami memperkenalkan diri, kami akan memperlihatkan cara-cara untuk membuat ketoprak. Nama ketoprak diambil dari bunyi yang dikeluarkan saat piring makanan terjatuh. Nama ketoprak mulai dari seorang penjual makanan yang mencoba untuk membuat suatu makanan yang berbeda agar makanan laris dijual. Ia pun membuat campuran bumbu dari bawang putih, kacang tanah, dan cabai yang diulek menjadi satu lalu disiram di atas bahan-bahan yang ia punya, yakni bihun, tahu, dan ketupat. Selesai membuat makanan tersebut, makanan tangannya tergelincir dan menyebabkan makanan yang telah ia buat jatuh dan piringnya terlepas mengeluarkan bunyi ketumprang. Oleh karena itu, makanan yang ia buat kemudian dinamai dengan ketoprak. Itulah dari sejarah ketoprak. Bahan-bahan untuk membuat ketoprak adalah yang pertama adalah toge, yang kedua adalah kerupuk, ketiga bawang putih dan cabai, yang keempat adalah bumbu kacang, terus gula merah, dan yang terakhir adalah tahu. Kelengkapan tahu, dan yang terakhir adalah bihun. Air. Kali ini kita akan tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tuangkan air secukupnya saja. Kemudian ini kita akan tunggu selama 5 menit. Setelah airnya mendidih, lalu masukkan bihun ke dalam air yang sudah mendidih selama 1,5 menit. Setelah minyak masak, lalu kita angkat. Matikan kompor terlebih dahulu. Oke. Airnya mendidih, lalu kita taruhkan cabai semuanya dan tunggu sampai hingga mendidih. Cabainya mendidih, baru kita angkat itu Dan tiriskan. Kemudian itu lalu kita taruh di Berat banget. nah, Selanjutnya goreng tahunya. Tunggu hingga kering. tunggu hingga sampai kuning kecoklatan. Ini kita balik-balik supaya merata matangnya. Setelah tahunya matang, habis itu lalu kita taruh pada tempatnya. Setelah tahunya matang, habis itu lalu kita taruh pada tempatnya. Setelah airnya mendidih, lalu kita taruh toge secukupnya atau semuanya juga bisa. Setelah itu kita tunggu beberapa menit untuk togenya supaya bisa matang. Setelah togenya matang, habis itu lalu kita matikan kompor terlebih dahulu, lalu kita buang airnya. Setelah kita buang airnya, habis kita taruh togenya pada tempatnya. Lalu kita taruh pada tempatnya. Kita ambil alat buat ulekannya. Yang pertama kita taruh bawang secukupnya, lalu cabai dan garam.
secukupnya saja. Ya. Secukupnya, lalu kita ulek. Dengan aduk merata. Down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down, we're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over the top, it's time to get higher. The time of the night, it's happening now. We're out of control, together we're rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the Lalu kita goreng kerupuknya. Ya, habis itu lalu kita taruh bumbu kacangnya. Setelah kita kasih bumbu kacangnya, lalu kita kasih air secukupnya. Lalu kita ulek aduk merata. We got a rock party till the last shot. Fill that jug and raise your cup up. We got a jug, better take it unstop. Hey, come drink it till the last drop. So please just let us burn down this place. And we will end up in the old way. Let's get ready for a drinking game. So come and sip it till the last drop. Over and over we down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder. We got a rock party till the last shot. Fill that jug and raise your cup up. We got a jug, better take it unstop. Hey, come drink it till the last drop. So please just let us burn down this place. And we will end up in the old way. Let's get ready for a drinking game. So come and sip it till the last drop. Over and over we down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder. Ketopraknya sangatlah enak. Ketoprak yang kami buat ini sangatlah enak dan tidak ada kekurangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Agustini dari kelompok 8. Kami ingin menjelaskan pendapatan dan pengeluaran dalam skala kecil yang diperoleh pedagang ketoprak.
Jadi seporsi ketoprak adalah 12.000, bisa laku 5. Jadi 5 dikali 12.000 dikurang 40.000. 40.000 itu pengeluaran. Jadi pendapatannya adalah 5 dikali 12.000 sama dengan 60.000 dikurang 40.000 sama dengan 20.000. 20.000 itu adalah untungnya. Dan sedangkan biaya pengeluaran ketoprak adalah lontong 10.000, kacang 10.000, kerupuk 4.000, kecap 3.000, toge 2.000, tahu 4.000, bihun 5.000, gula 2.000. Jadi total pengeluaran ketoprak adalah 40.000. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timu Jaditia. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong atau hambatan di APBN. Yang pertama, ada 4 faktor pendorongnya, yaitu pada tahun 2021, pemerintahan semakin optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin menunjukkan tren perbaikan. Bahkan pemerintahan juga memproyeksikan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkin pun memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan mencapai 4,5% sampai 5,5%. Menurutnya, proyeksi ini didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, pertumbuhan konsumsi masyarakat, khususnya konsumsi kelas menengah atas yang menjadi mayoritas penyumbang pertumbuhan dengan adanya vaksin. Kalau pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan 4,5% sampai dengan 5,5%. Sumber pertumbuhan harus didorong oleh konsumsi kelas menengah atas sehingga ditemukan vaksin akan mendorong peningkatan kepercayaan konsumsi kelas atas. Yang kedua yakni didorong dengan peningkatan investasi dengan penyederhanaan perizinan bagi usaha mikro hingga lewat diberlakukannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, maka diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan. Yang ketiga, dalam APBN 2021 yang telah dirancang anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 372,3 triliun yang masih berlanjut di tahun depan juga diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan. Walaupun pengeluaran telah dialokasikan untuk PEN tapi sudah diintegrasikan ke APBN 2021 sehingga total anggaran PEN dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2021. Yang terakhir, keempat, yakni peningkatan ekspor akibat mulai pemulihan perekonomian global menurut Iskandar. Keempat faktor ini akan segera terwujud apabila vaksin segera direalisasikan. Besarnya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada efektivitas dan kecepatan pemberian vaksin. Dan 4 hal yang menyebabkan APBN kurang optimal. Yang pertama faktornya antara lain target belanja APBN yang terus meningkat, pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar, proses APBN yang tidak fleksibel, dan pengawasan yang berkarakter watchdog. Dan kebijakan Menteri Keuangan yang dinilai sudah mulai mempertimbangkan fluktuasi penerimaan yang berdampak pada besarnya pengeluaran dan tidak berpatok pada pengeluaran yang terus meningkat. Dan permasalahan pajak yang lebih fokus mengejar wajib pajak terdaftar dirasa kurang efektif, yang benar-benar dipotong dari kantornya, yang benar-benar dia membayar pajak tidak lebih dari 30%, yang 70% ini adalah kebanyakan sektor informal. Selain itu, proses APBN perubahan memerlukan persetujuan DPR dirasa menghambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dan faktor keberhasilannya. Faktor keberhasilannya yaitu adanya dorongan berupa keyakinan bahwa kelak wisata kuliner akan
akan dibangun wisata air seperti yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Mereka yakin ketika wisata air dibangun maka banyak pengunjung yang datang dan mereka akan mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Faktor penghambatnya adalah seperti kurangnya kemampuan seperti tidak ada keterampilan dalam memasak makanan dan dagangan. Faktor kekurangan kemampuan seperti tidak adanya keterampilan memasak makanan dan perdagangan. Yuk mulai sekarang kita mulai melestarikan masakan daerah. Ada berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara mengenalkannya pada wisatawan negeri, turis dan lain-lain. Juga mengadakan pameran makanan daerah Indonesia agar makanan daerah kita dikenal oleh bangsa luar. Nah, habis itu kita juga harus mulai mencintai makanan daerah yang kita punya, karena bangsa Indonesia punya makanan daerah yang sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, kita harus memulai melestarikannya dan bukan untuk dihambur-hamburkan. Sekian dari video kami, terima kasih sudah menonton. Ini adalah hasil kerja kami dan saya akan mengasih tahu apa saja dan berapa saja bahan-bahan yang kita buat. Yang pertama adalah lontong. Lontong berjumlah 2 dengan harga 10.000, kacang 10.000, kerupuk 10.000, kecap kerupuk 4.000, kecap 3.000, toge 2.000, tahu 4.000, dan mie 5.000. Jumlah yang kita dapat adalah 38.000 dan ditambah gula 2.000, jadi hasil 40.000. Pengeluaran kami adalah 40.000 untuk membuat koprak ini. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.